Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Mujahidatul Ma'rifah dari kelas PGMI 3D nomor absen 24. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi landasan pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu konsep landasan pengembangan kurikulum. Konsep landasan pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan secara nasional. Dalam praktiknya, pengembangan kurikulum harus melibatkan banyak pihak yang terkait yang memiliki tugas dan tanggung jawab berbeda. Pihak-pihak tersebut antara lain A. Pengambil keputusan yang terkait dengan penetapan kurikulum, B. Ahli kurikulum, C. Ahli disiplin ilmu, dan D. Ahli psikologi. Kemudian yang kedua yaitu fungsi landasan pengembangan kurikulum. Fungsi landasan pengembangan kurikulum pada dasarnya berfungsi sebagai tujuan atau acuan bagi guru. Kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Adapun fungsi lain pengembangan kurikulum yang pertama yaitu fungsi penyesuaian, mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mengarahkan siswa agar memiliki sifat well adjust, yaitu mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Kemudian fungsi integrasi mengandung makna bahwa kurikulum sebagai pendidikan harus mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh. Kemudian yang ketiga, fungsi diferensiasi mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu siswa. Dan yang keempat, fungsi persiapan kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mempersiapkan siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan berikutnya. Dan fungsi yang kelima yaitu fungsi pemilihan. Kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih program-program belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Dan yang terakhir yaitu fungsi diagnostik. Kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu membantu dan mengarahkan siswa untuk dapat memahami dan menerima kekuatan, potensi, dan kelemahan yang dimilikinya. Adapun pembahasan yang ketiga yaitu tentang landasan filosofis, landasan psikologis, dan landasan iptek. Adapun yang pertama yaitu landasan filosofis adalah asumsi-asumsi tentang hakikat realitas, hakikat manusia, hakikat pengetahuan, dan hakikat nilai yang menjadi titik tolak dalam pengembangan kurikulum. Kemudian landasan psikologis. Landasan psikologis adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari psikologi yang dijadikan titik tolak dalam pengembangan kurikulum. Ada dua jenis psikologi yang harus menjadi acuan, yaitu psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Dan yang terakhir yaitu landasan iptek, merupakan asumsi-asumsi yang bersumber dari hasil-hasil riset atau penelitian dan aplikasi dari ilmu pengetahuan yang menjadi titik tolak dalam mengembangkan kurikulum. Mungkin cukup sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih sudah menonton dan mendengarkan video pembelajaran yang saya buat, dan sampai jumpa lagi di video-video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.